Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu malam hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, tadi pagi saya lihat lagi merayakan Hari Guru ya di sekolah Bu ya. Iya, alhamdulillah masih semangat untuk memberikan inspirasi untuk peserta didik. Alhamdulillah ya, banyak kesan secapek apapun kalau lihat murid-murid kita berkembang dengan apa yang kita ajarkan, agak ada kebahagiaan tersendiri Bu ya. Iya, benar Pak. Alhamdulillah. Baik Ibu, di malam hari ini di kesempatan yang baik ini kita akan ngobrol-ngobrol aja. Mudah-mudahan dari obrolan kita nanti akan muncul inspirasi dan juga muncul insight-insight baru bagi kita dan bagi semuanya. Baik, Ibu di malam hari ini apa yang ingin Ibu wujudkan di satu pekan atau mungkin 1 bulan ke depan atau mungkin 1 semester ke depan ya? Apa yang ingin Ibu wujudkan atau apa yang ingin Ibu cita-citakan di 1 minggu atau 1 bulan ke depan? Terkait dengan sekolah ya Pak. Saya berkeinginan sesuai dengan program yang sudah diterapkan dan yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan adalah bahwa sekolah itu harus beres. Dan saya menginginkan bagaimana sekolah saya bisa posisinya bersih seperti itu Pak. Sekolah beres boleh, sekolah bersih Bu ya. Iya. Baik. Kenapa hal itu penting bagi Ibu? Karena menurut saya jika sekolah bersih, lingkungan nyaman, maka anak-anak akan belajar dengan nyaman dan dia akan merasakan kondisi iklim sekolah itu bahwa itu adalah suasana yang sangat menyenangkan untuk anak-anak sehingga bisa memotivasi mereka untuk belajar. Oke, baik. Ada 2 poin tadi yang Ibu sampaikan kenapa program beres atau program bersih di sekolah itu menjadi penting bagi Ibu. Yang pertama, sekolah bisa nyaman. Yang kedua, dampak dari rasa nyaman dan bersih itu bisa menimbulkan motivasi bagi anak-anak Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Tanda-tanda apa saja nih yang memang yang bisa menjadi satu indikator ya bahwa apa yang Ibu inginkan itu bisa terwujud ya. Apa indikatornya atau mungkin apa tanda-tandanya ketika tujuan yang Ibu harapkan itu terwujud ya? Karena saya ingin mengharapkan sekolah bersih berarti indikator yang harus pertama sekali terlihat bahwa tidak ada sampah yang terlihat di dalam lingkungan sekolah yang tidak pada tempatnya. Baik, berarti sampah dalam kondisi bersih, tidak ada sampah sama sekali di sekolah, walaupun ada sampah bisa terkelola Bu ya. Iya. Hari ini sesuai dengan apa yang Ibu lihat di sekolah Ibu ya. Kalau kita ngambil satu skala nih Bu ya, dari 1 sampai 10 nih Bu ya. 1 artinya sangat buruk dan 10 itu cukup baik atau mungkin sangat baik ya. Kira-kira sekolah Ibu itu berada di skala nomor berapa dalam sisi beres atau dalam sisi kebersihannya tadi Bu? Kalau dilihat dari skala 6 sampai 8 sepertinya Pak. 6 sampai 8 Bu ya. Iya. Karena sampah itu terlihatnya pada saat setelah jam istirahat. Kalau misalnya pada saat pagi itu secara pantauan itu seluruhnya bersih, setiap kelasnya sudah, jikapun ada sampah yang belum ditempatkan pada tempat pembuangan yang sampah yang tempat akhir yang ada ditempatkan di sekolah itu berada di dalam tempat-tempat sampah yang sudah disediakan. Tapi setelah jam istirahat masih terlihat ada beberapa tempat sampah yang di mana peserta didik itu duduk dalam suatu tempat dan sampahnya tidak ditempatkan dalam tempat sampah yang seharusnya. Oke, baik.
Berarti di angka 8 sampai di angka 6 sampai 8 Bu ya, dalam Iya. kondisi di mana sekolah dalam kebersihannya sudah mulai ada kesadaran dari anak, namun ketika waktu istirahat tiba kondisi itu berbeda ya, mungkin Iya. agak harus ditertibkan kembali dari sisi kebersihannya. Baik, kalau sekarang Ibu misalkan mau menaikkan dari 8 ke angka 10 ya, misalkan seperti itu. Apa kekuatan Ibu untuk bisa mencapai tujuan tadi ya? Kalau dilihat kekuatan berarti saya harus saling berkolaborasi ya Pak ya. Harus bekerja sama dengan tim sekolah, dan yang paling penting itu adalah dengan pengurus OSIS, karena mereka adalah perwakilan dari peserta didik yang bisa meneruskan rencana dari program sekolah, dan anggota OSIS juga membuat suatu program yang mereka menginginkan sekolah itu bersih. Mungkin kekuatan sekolahnya saya lihatnya di situ, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi ada kekuatan kolaborasi baik di sekolah maupun di pengurus-pengurus OSIS yang bisa melanjutkan apa yang menjadi harapan kita, Bu ya. Melihat dari pandangan Ibu nih ya, apa saja nih peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu ambil ya untuk bisa memaksimalkan cita-cita Ibu atau tujuan Ibu tadi ya. Kita meningkatkan level sedikit dari level 6 atau mungkin dari level 8 ke level 9 dari sisi beres sekolah dulu. Mungkin yang bisa saya buat itu dari hasil kolaborasi dengan anggota OSIS tadi, untuk bisa mengurangi sampah, karena posisinya adalah kejadiannya di jam istirahat, berarti kan posisinya dari kantin tuh Pak, sampahnya, karena kan peserta didik pada saat jam istirahat mereka jajan di kantin, tapi makannya tidak di kantin, jajanannya dibawa ke tempat-tempat yang mereka duduknya nyaman, tetapi di tempat posisi yang mereka duduk mungkin tempat sampahnya belum memaksimal. Mungkin yang bisa saya jadikan sebagai kekuatan adalah harus berusaha membuat strategi-strategi dan upaya-upaya sehingga solusi untuk bisa membersihkan lingkungan sekolah itu bisa terwujud. Salah satunya yang pertama harus menyediakan tempat sampah. Yang kedua harus adanya pemberitahuan melalui poster-poster yang ditempelkan, dan yang ketiga mungkin mengarahkan peserta didik itu untuk membawa tempat makanan dari rumah, sehingga pada saat mereka jajan di kantin itu tidak menggunakan kantong plastik, sehingga bisa mengurangi sampah yang ada. Oke, baik. Ada 3 hal tadi yang Ibu sampaikan sebagai peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu buat dan Ibu ambil. Tadi ada tempat sampah yang memang tersedia. Kemudian juga Ibu tadi sampaikan bahwa adanya poster-poster yang mengingatkan anak-anak untuk membuang sampah ya. Juga yang ketiganya tadi Ibu sampaikan terkait dengan kolaborasi ya. Baik, dari peluang itu pasti ada hambatan Bu ya, atau mungkin gangguan ya. Kalau Ibu lihat gitu, di sekolah Ibu hari ini untuk bisa mewujudkan peluang yang tadi ya, hambatan apa nih yang bisa menghalangi tujuan Ibu untuk bisa meraih atau mencapai tujuan Ibu tadi ya. Ini dari sisi hambatan dan gangguan. Kira-kira menurut Ibu dari sisi hambatan dan gangguan itu hambatan yang paling besar ya untuk bisa mewujudkan cita-cita Ibu itu apa? Hambatan yang saya lihat itu kalau dari solusi yang tadi untuk membawa tempat makanan dari rumah, mungkin tidak seluruh peserta didik mau membawa. Itu terkhusus bagi peserta didik yang laki-laki, karena laki-laki kayaknya sepertinya enggan untuk membawa
tempat makanan dari rumah. Mungkin jika itu menjadi hambatan, solusi yang saya ambil mungkin saling kerjasama dengan pihak kantin. Pihak kantin bisa bawa wadah, piring-piring kecil mungkin seperti itu Pak, sehingga mereka makannya di kantin dan tidak membawa ke lingkungan sekolah. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, penyediaan tong sampah. Penyediaan tong sampah Bu ya. Tong sampahnya itu mungkin ukurannya kecil, mungkin bisa ditambah tong sampah yang mungkin ukurannya lebih besar dan posisinya diperbanyak, dan memang ditempatkan di tempat-tempat yang memang anak-anak yang memang sering berkumpul, yang tanpa kita sadari bahwa itu mereka membuangnya sesuka hati. Mungkin di situ Pak. Baik, alhamdulillah. Dari gangguan tadi Ibu juga sudah menyebutkan beberapa solusi yang bisa Ibu ambil terkait dengan kerjasama dengan pihak kantin, juga terkait dengan tong sampah yang kalau bisa diperbanyak, kemudian juga ditempatkan di titik-titik di mana anak bisa berkumpul. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, terkait dengan apa yang menjadi tujuan Ibu, durasi atau mungkin kapan rencana Ibu untuk bisa mewujudkan hal itu? Bisa saya melakukan untuk saling kolaborasi dan diskusi mungkin dalam 1 minggu, karena hal yang terpenting adalah untuk mewujudkan bagaimana untuk menciptakan sekolah yang bersih itu harus saling berkolaborasi dengan anggota OSIS, sehingga perwakilan anggota OSIS yang berada di setiap kelas bisa memberikan sosialisasi kepada anggota-anggotanya yang ada di dalam kelas. Dan di dalam 1 minggu itu, setelah berkolaborasi dengan anggota OSIS, berarti adanya upaya-upaya yang bisa dilakukan sehingga dalam menerapkan budaya untuk bisa membuang sampah pada tempatnya itu dijalankan, dan itu bisa dibuat melalui poster-poster yang saya sampaikan tadi, dan itu harus dirancang oleh anggota OSIS sebagai mitra kerja seperti itu, sehingga mereka bisa tempelkan di setiap kelas dan lingkungan-lingkungan sekolah. Dan mungkin selain dari poster, sampai kita membuat kepada buanglah sampah pada tempatnya, terus kita menunjuk mungkin tanda-tanda inilah tempat sampah yang harus dibuat. Saya pikir dalam 1 minggu ini mungkin bisa disusun program dan rancangannya. Oke, baik, ada 3 hal tadi yang disampaikan untuk bisa memulai langkah Ibu dalam mewujudkan tujuan Ibu. Salah satunya tadi ada berkolaborasi dengan siswa OSIS ya, dan juga mensosialisasikan, membuat poster ya, dan beberapa hal yang bisa Ibu sampaikan seperti itu. Baik, dari banyaknya apa yang Ibu sampaikan tadi, berarti yang menjadi langkah konkret pertama yang akan Ibu lakukan dari 1 pekan ke depan yang Ibu sudah rencanakan apa? Kalau langkah konkret ya, secara runut, berarti yang pertama yang harus saya lakukan adalah saling kolaborasi dengan anggota OSIS, selanjutnya sosialisasi dengan kepala sekolah dan tim pengembang sekolah, yang ketiga adanya kerjasama dengan pihak kantin, dan yang keempat menempelkan atribut-atribut seperti poster-poster tadi di setiap lingkungan sekolah maupun di kelas, dan yang terakhir maka menyampaikan kepada seluruh peserta didik untuk bisa menerapkan budaya bahwa membuang sampah itu adalah tanggung jawab dari pribadi peserta didik itu masing-masing, dan memberikan bimbingan-bimbingan ataupun arahan-arahan bahwa kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Alhamdulillah, berarti ada beberapa langkah-langkah strategis yang diawali dengan kolaborasi
baik itu kolaborasi dengan tim pengembang sekolah, dengan OSIS ya, dan beberapa hal yang bisa Ibu kerjakan. Baik Ibu, niat Ibu sangat bagus untuk bisa mewujudkan sekolah yang bersih dengan beberapa langkah yang tadi sudah Ibu sampaikan juga, sangat runut, sangat sistematis dan cukup baik. Agar komitmen Ibu ini ya, atau agar apa yang Ibu harapkan, Ibu rencanakan itu bisa terwujud ya. Eh, Komitmen apa yang bisa Ibu apa namanya? Komitmen apa namanya? Apa hal yang bisa Ibu lakukan untuk bisa menjaga komitmen Ibu itu biar biar memang rencana Ibu dalam sepekan ini bisa terwujud gitu ya. Jadi hal apa yang bisa Ibu lakukan agar komitmen Ibu dalam satu pekan ini menciptakan sekolah yang bersih itu bisa terwujud? Saya akan bekerja sama dengan wali kelas. Wali kelas akan menginstruksikan kerjasamanya dengan koordinator maupun piket harian di dalam kelas. Selanjutnya koordinator piket harian sekolah mungkin mengkoordinasi, memantau, berkeliling bahwa jika ada sampah-sampah yang masih belum pada tempatnya, maka memberikan instruksi arahan sehingga posisi lingkungan sekolah itu bisa terlihat bersih. Selanjutnya mungkin bisa dibuat koordinator piket dari anggota maupun pengurus OSIS, dan mereka juga terlibat untuk memantau bagaimana penerapan dari budaya membuang sampah pada tempatnya itu menjadi kewajiban dari individu peserta didik masing-masing, sehingga bahwa sampahku itu adalah tanggung jawabku. Oke, baik, luar biasa. Jadi Ibu sudah melakukan atau mungkin akan melakukan beberapa hal yang Ibu akan lakukan agar komitmen tadi atau apa yang sudah Ibu cita-citakan tadi bisa terwujud, dengan merawatnya dengan cara mengkoordinasikan apa yang Ibu harapkan dan Ibu cita-citakan ke beberapa mitra-mitra Ibu yang ada di sekolah. Baik Ibu, terima kasih untuk perjumpaan hari ini, luar biasa. Ibu sudah bisa menggali apa hal-hal yang Ibu harapkan dan Ibu Ibu cita-citakan dalam kegiatan satu pekan ke depan. Semoga bisa terwujud dan bisa mewujudkan sekolah yang bersih, nyaman, dan memotivasi anak-anak dalam belajar. Baik Ibu, dari ngobrol kita dari awal sampai akhir ini, apa yang Ibu rasakan ya, dan apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan ngobrol-ngobrol kita di malam hari ini? Saya sangat bahagia karena dari hasil diskusi kita malam ini, saya bisa menggali potensi saya dari apa yang Bapak sampaikan ke saya, sehingga saya bisa menemukan strategi, solusi, bagaimana upaya untuk saya bisa mewujudkan program sekolah itu bisa memudayakan kebersihan, dan sehingga tercapailah cita-cita program dari Dinas Pendidikan itu, bahwa sekolah itu harus terlihat beres, sehingga proses pembelajaran peserta didik bisa nyaman, mereka bisa berada di lingkungan dengan sangat menyenangkan, karena jika lingkungan sekolah menjadi bersih, maka sepertinya pikiran kita juga akan ikut merasakan kondisi yang nyaman. Ya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya untuk kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi, ngobrol-ngobrol hal-hal yang berkualitas di kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari kami, yang pertama apa yang sudah kami lakukan tadi, alhamdulillah sudah mengikuti alur cerita yang sudah kita lakukan, dari mulai menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang perlu saya perbaiki dari apa yang sudah saya sampaikan tadi adalah keluasan dalam bertanya ya,
kemudian tertib dalam pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana dan lebih mudah. Kemudian agar saya dalam kondisi tetap kehadiran penuh ya, atau present ya, sebelum dan saat melakukan coaching yang saya lakukan, saya tadi sudah melakukan bisa mengulang apa yang sudah Ibu sampaikan sebagai bentuk kehadiran saya. Kemudian yang keduanya juga saya mengiyakan apa yang Ibu sampaikan, itu pun salah satu bentuk kehadiran saya. Dan saya coba untuk menganggukkan kepala saya ya, agar artinya saya menyetujui dan betul-betul mendengarkan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian di refleksi yang terakhirnya, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan apa yang sudah saya sampaikan. Saya akan lebih berlatih lagi mungkin ya, untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga bisa menimbulkan inspirasi dan juga bisa menimbulkan solusi-solusi bagi coach atau bagi orang yang saya ajak ngobrol ya. Itu refleksi atas diri saya sendiri. Selanjutnya kami juga minta masukan dari Ibu ya, dengan apa yang ada di pertanyaan ini. Kira-kira apa sih apa yang Ibu rasakan dari sesi coaching tadi? Dari sesi coaching yang sudah Bapak lakukan untuk saya merasa sangat senang dan tertantang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah Bapak sampaikan, sehingga saya bisa menggali potensi saya untuk bisa mewujudkan rencana saya untuk bisa membudayakan sekolah itu menjadi bersih. Dan dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya luas ya Pak, dan merasa nyaman karena dari pertanyaan yang Bapak sampaikan seperti Pak Bisnis tadi, dengan pertanyaan yang sederhana sehingga mudah saya mencernanya.